Sam menghela nafasnya dengan dalam dan sesaat kemudian menghembuskannya secara perlahan. Hembusan nafas Min terasa menyentuh permukaan kulit wajah Wulan. Sam menatapnya dengan lekat. Aku tidak bisa memberi kamu jatah dan hak karena kamu pergi begitu saja. Mulai sekarang, aku akan memberikan semua jatah dan hak kamu sebagai istri. Sam tertawa pelan saat melihat wajah Wulan yang pias. Sebenarnya, dia tidak tega untuk melakukan semua ini, akan tetapi Sam tidak mempunyai pilihan yang lain lagi. Sepertinya sudah tidak ada cara lain lagi untuk membuat Wulan mau kembali dengannya. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan Wulan. Tangan dan bibir Sam menelusuri wajah dan tubuh Wulan. Wanita itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan suaranya, agar tidak lolos dari bibirnya yang terkunci rapat. 4 tahun hidup tanpa sentuhan bukanlah hal yang mudah bagi Wulan untuk menahan semuanya di saat ada pria yang menyentuhnya kembali. Kepala Wulan terasa pusing saat ciuman Sam yang semakin merajalela di sekujur tubuhnya. Sebelum semuanya terlambat, wanita itu memohon untuk yang terakhir kalinya. Mas, aku mohon please. Wulan memohon dengan air mata yang mulai menetes. Di tidak kuasa untuk membayangkan semua hal yang akan terjadi. Sabar, sayang, aku akan melakukannya sesuai dengan yang kamu mau, kekeh Sam dengan wajah yang memerah menahan luapan perasaannya. Hentikan semua ini, Mas, kamu tidak boleh menyentuhku lagi. Jerit Wulan dengan tubuh yang meronta karena tangannya dikunci oleh kedua tangan Sam. Kenapa? Kamu istriku dan kamu berdosa besar jika tidak mau melayaniku. Aku mau kamu. Hanya kamu. Aku mau kamu hamil anakku secepatnya, agar kamu tidak pergi lagi dari hidupku. Besok kita akan menikah kembali. Kita akan hidup bersama untuk selamanya. Tubuh Wulan bergetar mendengar ucapan Sam. Bagaimana dengan tunangan pria itu? Apa yang akan dilakukan oleh orang tua Sam saat tahu bahwa dia muncul kembali dalam kehidupan pria itu? Wulan menahan rasa perih dan juga sakit di hatinya. Dia tidak bisa melawan Sam yang terus melakukan apa yang dimau. Wulan hanya bisa diam dan pasrah hingga semuanya terjadi dengan sangat cepat. Semuanya seakan merubah keputusannya. Semuanya merubah hidupnya kembali. Wulan turun dari atas ranjang dan mengemasi pakaiannya yang berserakan di lantai. Dia bergegas turun dan berjalan menuju kamar mandi, bertepatan dengan Sam yang baru selesai mandi setelah penyatuan mereka. Pria itu terlihat tersenyum ke arah Wulan meskipun dia melihat air mata Wulan yang kembali menetes. Wulan menghidupkan air keran, agar suara tangisnya tidak terdengar keluar. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa aku akan dicampakkan kembali? Mengapa kita harus bertemu kembali? Ya Tuhan, mengapa rasa ini sangat sakit? Sam mengetuk pintu kamar saat Wulan tidak kunjung keluar dari dalam kamar mandi. Cepatlah, sayang, Toen sudah memanggil, ucap Sam dengan suara yang pelan. Ya, tunggu sebentar, ucap Wulan seraya bangkit dari duduknya. Wulan mempercepat gerakannya untuk membersihkan tubuhnya. 10 menit kemudian Wulan sudah keluar dari dalam kamar mandi dengan handuk putih yang melilit di tubuhnya. Rambutnya yang basah juga dililit dengan handuk kecil. Wulan mengedarkan pandangannya secara berkeliling. Pandangan matanya terpaku menatap tubuh Sam yang menjulang tinggi di dekat jendela kaca. Hatinya bergetar karena masih kesal dan marah. Ngapain masih di sini? Aku mau pasang baju, silahkan keluar. Mengapa aku harus keluar? Pasang saja pakaiannya, aku akan menunggu di sini, ucap Sam seraya membalikan tubuhnya hingga menatap ke arah Wulan. Tetesan air di wajah wanita cantik itu terlihat sangat menggoda iman. Rasanya Sam ingin menerkam wanita itu kembali hingga mereka terkapar dalam rasa lelah dan bahagia. Keluarlah, Mas, aku tidak bercanda, dengus Wulan dengan wajah kesal seraya mencengkram handuk yang melilit tubuhnya. Aku juga tidak bercanda, sayang, atau mau aku pasangkan? Seiring dengan kalimatnya yang berakhir, Sam melangkah maju ke depan. Beberapa detik selanjutnya, tubuhnya sudah berada di depan Wulan. Jangan mendekat, teriak Wulan seraya mundur beberapa langkah ke belakang. Kenapa harus malu? Aku suami kamu. Jika kamu lupa, aku tidak akan berdosa jika melihat kamu memasang pakaian. Aku sudah melihat semuanya dengan sangat jelas, ucap Sam dengan nada menggoda. Dia sangat suka menggoda Wulan hingga wajah wanita itu memerah karena malu dan juga marah.
Bola mata Wulan melebar mendengar ucapan pria itu. Ya Tuhan, rasanya Sam sudah mulai tidak waras karena berdekatan dengan Wulan. Haruskah aku berkata seperti itu? Wulan membatin sendirian seraya menyingkirkan tangan Sam yang hendak menarik handuknya. Keluarlah, Mas. Aku tidak mau. Sam bersikeras dengan ucapannya, sedikit pun dia tidak bergeser dari tempat berdirinya. Terserah. Ucap Wulan dengan suara yang cukup keras. Dengan wajah kesal Wulan membuka handuk yang melilit di rambutnya. Dia berharap dengan demikian Sam akan keluar dari kamar. Akan tetapi pria itu malah tertawa melihat ke arah Wulan. Kamu tambah cantik setelah lama tidak bertemu, ucap Sam dengan pandangan mata yang menatap Wulan lekat. Wulan hanya mendengus kesal melihat Sam yang masih tetap di sana. Dia lantas membuka handuknya dan melemparkannya ke arah Sam. Jangan bilang kalau kamu sedang menggodaku. Kekeh Sam seraya menyambut handuk yang dilemparkan Wulan. Sam melemparkan handuk tersebut ke atas kasur. Dia melingkarkan tangannya di tubuh polos Wulan. Kamu kenapa sih? Tanya Wulan seraya menyingkirkan tangan Sam dari tubuhnya. Aku kangen kamu, sayang, jangan pergi lagi, bisik Sam dengan air mata yang menetes kembali. Dia tidak bisa membayangkan hal apa yang akan terjadi dengan dirinya. Bertemu kembali dengan Wulan membuat perasaannya sangat bahagia dan tenang. Jangan gile deh, Mas, lepaskan aku. Tuh, tunangan kamu sudah menunggu di bandara, cepatlah berkemas. Ntar dia marah jika kamu datang telat, sindir Wulan dengan suara yang tajam. Kamu benar, sayang. Aku menjadi gila karena kamu, lirih Sam tanpa melepaskan pelukannya. Wulan yang sedang memasang pakaiannya dibuat susah karena tangan Sam yang mengganggu. Akan tetapi, dia tetap memasang pakaiannya dengan cepat tanpa mempedulikan Sam yang masih menempel di tubuhnya. Apa sudah bisa menyingkir dari sini? Tanya Wulan saat Di sudah selesai memasang pakaiannya. Di menatap Sam dengan mata yang melebar melalui pantulan cermin. Pria itu lengket kayak perangko dengannya. Mas, aku nggak mau kita berpisah lagi, Lan. Terserah kamu saja, aku capek dari semalam membahas ini, sampai sekarang tidak ada hasilnya. Apa kabar dengan tunangan kamu? Atau kamu mau punya istri dua orang sekaligus? Apa kata orang tua kamu nantinya saat semuanya dibatalkan hanya karena aku? Wulan memutar tubuhnya. Dia menatap Sam dengan kesal. Betapa egoisnya Sam. Dia tidak bisa melepaskan Wulan, akan tetapi dia juga tidak mau tunangannya dibatalkan. Sam menghela nafasnya dengan berat. Dia menatap Wulan dengan lekat. Sebenarnya tunangan itu hanya ide mama saja. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mau dijodohkan dengan perempuan lain. Aku hanya mau kamu, ucapnya dengan pelan untuk menarik simpati Wulan. Sam sangat berharap Wulan mau kembali dengannya. Tidak usah banyak alasan, Mas, jika kamu mau menunggu aku, tentu kamu masih sendiri. Sekarang, aku tidak mau sama kamu selain kamu sudah mempunyai calon istri. Aku tidak mau hadir lagi dalam keluarga kamu, Mas. Semuanya sudah cukup. Aku tidak ingin mengulang rasa sakit yang sama. Tahun sudah berlalu, namun luka itu masih belum mengering. Perpisahan kita membawa banyak hal dalam hidupku. Wulan mengangkat kedua telapak tangannya ke atas, matanya berputar-putar dengan kepala yang menggeleng pelan. Wulan berusaha meredam bayangan kisah pilu di masa lalunya yang kelam. Aku tidak mau kita akan menikah kembali besok. Bagaimana jika kamu hamil? Aku tidak mau melewatkan hari bahagia itu. Sam mencari alasan lain agar tidak bisa berpisah lagi dengan Wulan. Perkara menjelaskan semuanya kepada keluarganya adalah masalah nanti. Sekarang yang jelas adalah Wulan tidak ingin kehilangan lagi. Aku tidak akan hamil. Kenapa sangat yakin? Bagaimana jika Tuhan yang berkehendak? Bukankah Allah Maha Kuasa atas segalanya? Sam menjawab dengan tidak mau kalah. Dia tersenyum tipis melihat wajah Wulan yang memerah karena marah. Tidak usah membawa-bawa nama Tuhan, Mas. Apa kamu sadar jika yang kamu lakukan barusan adalah sebuah dosa? Udah malu apa? Ngebut-ngebut nama Allah. Wulan menatap Sam dengan bola mata yang melebar karena kesal. Rambutnya yang terlepas tanpa ikatan terlihat bergerak-gerak dengan irama yang sangat indah. Pemandangan itu sungguh sangat menarik bagi Sam. Rasanya dia ingin memeluk Wulan kembali dan membaringkannya di atas ranjang.
Rasanya aku tidak akan berdosa, Lan, karena kita masih pasangan suami istri yang sah, kecuali jika kita sudah bercerai, itu memang berdosa. Justru sebaliknya kamu yang berdosa karena tidak mau melayani aku. Terserah kamulah, aku capek, aku tidak mau hamil anak kamu, Mas. Sekarang mana kunci kamar? Aku mau pulang. Wulan mengulurkan telapak tangannya ke hadapan Sam. Bulu matanya bergerak-gerak dengan lucu. Dia sangat kesal dengan mantan suaminya itu. Ya, Sam memang lebih pantas disebut sebagai mantan suami karena mereka sudah berpisah selama 4 tahun lamanya. Tidak bisa begitu, sayang, itu anakku, Wulan, desak Sam dengan nada yang sangat yakin, padahal tidak akan mungkin wanita itu akan hamil hanya dalam sekali berhubungan. Akan tetapi, Sam sangat berharap dan berdoa agar Wulan bisa langsung hamil. Jika Wulan hamil, tentu dia tidak akan sulit lagi untuk membujuk wanita keras kepala itu. Wulan memijit pelipisnya yang terasa berdenyut karena ucapan Sam yang tidak mau kalah tersebut. Dia menatap Sam dengan lekat. Aku mau pulang, selesaikan saja masalah kamu. Ucapnya kemudian seraya melayangkan tasnya ke lengan Sam karena kesal. Masalah aku hanya sama kamu, babi, kita baikan, ya. Besok aku urus untuk pernikahan kita kembali, Sam berkata dengan wajah yang memohon. Tidak bisa begitu, Mas, jangan seenaknya saja. Setelah semua yang kamu lakukan kepadaku, geram Wulan dengan tangan yang terletak di pinggang rampingnya. Terus mau kamu apa? Sam mencoba untuk mengalah sedikit. Dia akan mendengarkan permintaan Wulan, dia akan mengabulkan semua permintaan Wulan. Akan tetapi, jika wanita itu meminta untuk tetap berpisah, maka dia tidak mau dan tidak akan pernah mau untuk selamanya. Aku mau pulang, selesaikan masalah dengan tunangan kamu. Jangan bawa-bawa aku ke dalam masalah kamu. Aku tidak mau mendapatkan masalah setelah ini. Satu hal lagi, jangan sampai Twins terancam bahaya hanya karena keegoisan kamu, Mas. Cukup rasanya kamu melukai aku selama ini. Aku tidak akan tinggal diam jika Twins terluka karena ulah kamu. Oke, kita pulang bersama jika kamu masih mau pulang. Aku ikut dengan kamu saja. Biarlah aku yang mengalah. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Sam melangkah untuk mengambil kunci pintu. Dia tidak menghiraukan tatapan kekesalan yang terpancar di wajah Wulan, persetan dengan kemarahan Wulan. Yang paling penting adalah dia akan tetap ikut meskipun wanita itu marah besar. Palingan ntar juga akan tenang sendiri, pikir Sam sendirian. Wulan melangkah menuju pintu keluar. Setelah pintu terbuka, dia tidak mempedulikan Sam yang juga berjalan di sampingnya. Sam tertawa melihat Wulan yang berjalan dengan menghentakkan kakinya. Dia tahu jika wanita itu sedang marah dan kesal, akan tetapi semua itu malah terlihat lucu di mata Sam. Dasar orang sakit, gerutu Wulan saat melihat ke arah Sam yang sedang tertawa. Jangan marah terus, sayang, tuh rambut ntar malah putih semua karena emosi terus. Tidak ada hubungannya antara rambut dengan emosi. Sam lebih memilih diam saat Wulan menatapnya dengan bola mata yang melebar. Dia tidak ingin melanjutkan pertengkaran yang tidak akan pernah usai tersebut. Sam tersenyum dengan wajah yang sangat bahagia. Akhirnya dia bisa bertengkar lagi dengan Wulan, pertengkaran karena hal sepele yang selalu dirindukannya selama ini. Kita pulang sekarang, sayang, ucap Wulan kepada Twins yang sedang bermain di ruangan keluarga bersama dengan asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Sam. Pulang, Bunda. Bagaimana dengan ayah? Mereka bertanya dengan serentak. Detik berikutnya, mereka menoleh ke arah Sam dengan lekat seakan sedang meminta jawaban. Ayah juga ikut pulang, sayang, jawab Sam dengan seulas senyuman manis di wajahnya yang sangat tampan. Wulan hanya diam mendengarkan jawaban Sam. Dia tidak mau melanjutkan berdebat dengan pria itu. Mungkin setelah ini dia akan memikirkan cara lain untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Hore! Mereka bersorak dengan wajah yang sangat bahagia. Rasanya Wulan tidak tega untuk menghancurkan kebahagiaan tersebut. Betapa bahagianya wajah anak-anaknya yang sangat merindukan seorang ayah selama ini. Ayah, jangan pergi lagi, ya. Pinta Hana dengan wajah yang memelas, mata indahnya tampak berkaca-kaca menatap ke arah Sam. Iya, sayang, tetapi tanya dulu sama Bunda, apa ayah boleh ikut menginap di rumah? Sam memutar otak pintarnya untuk mencari alasan agar bisa kembali dengan Wulan. Ayah boleh tinggal dengan kita, Bunda.
Hafiz bertanya dengan cepat. Wulan menghentikan langkah kakinya. Wulan memperhatikan anaknya satu persatu sebelum menjawab pertanyaan polos anaknya itu. Mereka tidak akan mungkin paham dengan keadaan orang tuanya yang sudah bercerai. Akan tetapi untuk menjelaskan semua itu juga tidak mungkin menurut Wulan. Wulan tidak ingin menanamkan pandangan buruk kepada twins mengenai ayah mereka. Mereka terlalu dini untuk mengenal problem rumah tangga. Boleh, sayang, tapi dengan satu syarat, ucap Wulan seraya mengacungkan jari telunjuknya ke wajah anak tampannya itu. Sam terkejut mendengar ucapan Wulan, dia berpikir kira-kira syarat apa yang akan diberikan oleh Wulan, agar dia bisa ikut. Syarat Bunda. Mereka menyipitkan mata menatap ke arah Wulan, menunggu jawaban apa yang akan keluar dari bibir sang bunda. Bilang sama ayah kalau ikut ke rumah nggak boleh nakal, ucap Wulan dengan wajah yang serius. Berbeda dengan Wulan, Sam malah menanggapinya dengan tertawa lebar. Perasaannya sangat bahagia saat melihat Wulan yang mulai melunak. Setidaknya untuk hari ini dia diizinkan ikut dengan mereka, meskipun besok belum tahu bagaimana pikiran wanita itu. Sam hanya memikirkan hari ini saja. Untuk besok, dia akan memikirkannya nanti. Sekarang adalah waktunya untuk menikmati kebersamaan mereka. Ayah dengar sendiri kan apa syaratnya? Twins berkata secara bersamaan. Iya sayang, ayah nggak akan nakal kok, balas Sam dengan disertai oleh seulas senyuman manis. Sam mengemudikan mobilnya dengan pelan. Beberapa saat kemudian, mobil mewah keluaran terbaru itu sudah berjalan keluar dari kawasan perumahan. Twins memperhatikan isi dalam mobil dengan tatapan yang penuh dengan kekaguman. Mereka terlihat memperhatikan semuanya dengan bola mata yang tidak berkedip. Ini mobil ayah? Hana bertanya dengan suara yang cukup pelan. Iya, sayang, bagaimana, suka nggak? Balas Sam yang fokus dengan kemudinya. Suka, ya, sangat bagus, ucapnya dengan jujur dan wajah yang sangat polos. Sam hanya tersenyum melihat ke arah kaca spion. Owens terus bercerita dengan suara yang cukup heboh di bangku belakang, sedangkan Sam di bangku depan dengan Wulan. Beberapa saat kemudian, pria itu menoleh ke arah Wulan yang menatap keluar jendela kaca. Tiba-tiba cuaca yang tadinya sangat cerah dan panas berubah menjadi gelap dan mendung. Nyawan hitam tampak berat bergantung di langit. Hujan mulai turun dengan cukup deras. Tutup kacanya, sayang, ucap Sam kepada Wulan yang sepertinya sedang melamun. Karena tidak ada pergerakan dari istrinya, Sam menaikkan kaca sendiri. Sam tidak ingin mengganggu lamunan Wulan. Wanita itu terlihat sedang berpikir keras hingga membuat pendengarannya tidak berfungsi dengan baik dan mengabaikan ucapan Sam. Ayah, besok kami berangkat sekolah sama ayah saja. Kami akan perkenalkan ayah sama Rani bahwa kami juga mempunyai ayah, ucap Hanif dengan suara yang cukup jelas. Ketiga saudaranya langsung berhenti bersuara, mereka saling menatap satu sama lainnya. Wulan menundukkan kepalanya mendengar ucapan sang anak, hatinya perih mendengarkan permintaan mereka. Seketika, rasa bersalah menelusup ke dalam hatinya, apa semua ini adalah salah aku? Yah, semuanya adalah salahku karena telah berani menikah dengan seorang pria tampan dan kaya seperti Sam. Wulan merasa bahwa tidak seharusnya dia menikah dengan Sam karena seperti sekarang, dialah yang berada di posisi yang sangat sulit. Boleh, besok ayah yang akan mengantarkan semuanya, jawab Sam dengan seulas senyuman manis di wajahnya. Wulan menoleh ke arah Sam, sudut hatinya bergetar melihat senyuman manis itu. Mas, kamu sudah menghubungi mama. Bukannya tadi disuruh menjemput tunangan kamu ke bandara. Wulan teringat dengan percakapan Sam di telepon tadi. Sebentar, sayang, lirik Sam sambil menepikan mobil di pinggir jalan. Sam mengeluarkan ponselnya dari dalam saku celana yang dipakainya. Dia mencari nomor mamahnya dengan cepat. Setelah menggeser tombol yang berwarna hijau, Sam menunggu sampai panggilannya dijawab. Pria itu sengaja loudspeaker biar Wulan juga bisa mendengarnya. Halo, Sam, kamu sudah jemput Anissa? Sebentar lagi dia akan sampai, suara Mama Hadiana terdengar di seberang sana. Maaf, Mah, aku nggak bisa menjemput Nisa, Mah, mendadak ada pertemuan dengan investor di luar kota, aku lupa masih tahu Mama, sekarang sudah di perjalanan menuju tempat pertemuan, ucap Sam dengan panjang lebar, dia terpaksa berbohong karena tidak memungkinkan untuk jujur. Kamu berangkat sama siapa? Sendirian?
Iya, Mah, di kantor juga ada pekerjaan penting yang harus diurus oleh Rese. Berapa hari kamu di luar kota? Palingan 3 hari, Mah. Setelah semuanya selesai, aku akan segera pulang. Baiklah, untuk acara nanti malam biar mama sama ayah saja yang menghadapinya. Jangan pulang lama-lama, Sam. Kasihan Nisa yang menunggu kamu di sini. Dia udah bela-belain untuk mengunjungi kita karena kangen sama kamu. Jangan kecewakan mama sama ayah. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mama Hadiana memutuskan sambungan telepon. Wulan menundukkan kepalanya mendengar ucapan orang tua Sam, ada rasa terluka di hatinya, begitu sayangnya mantan ibu mertuanya kepada calon menantu. Pasti perempuan itu berasal dari keluarga yang sama dengan mereka. Wulan membatin sendirian seraya menahan air matanya. Bertemu kembali dengan Sam bukanlah hal yang diharapkannya, karena dia tahu perasaannya yang tidak pernah bisa berubah dan pertemuan kembali ini hanyalah menambah luka di hatinya. Pilu, itulah yang dirasakan oleh Wulan, tragis memang nasibnya saat mengingat semuanya. Wulan membuka tasnya dan mengambil tisu untuk mengusap matanya yang berembun. Lan panggil Sam dengan pelan, dia ikut sedih melihat Wulan yang menangis. Jalan, Mas, aku capek mau tidur, ucapnya seraya merebahkan bangku tempat duduk. Wulan memutar tubuhnya ke arah pintu dan membelakangi Sam, air matanya terus menetes tanpa bisa ditahannya. Wulan merasa bahwa harga dirinya sudah tidak ada lagi jika dihadapkan dengan Sam, bahkan permukaan kulit tubuhnya bisa berkhianat untuk mau menerima pria itu kembali di saat dirinya berusaha untuk menolak pesona Sam. Aku minta maaf, aku gak tahu semuanya akan menjadi seperti ini. Sayang, lirih Sam dengan suara yang bergetar. Untuk yang kesekian kalinya dia harus menyakiti perasaan Wulan, dia tahu bahwa Wulan terluka dengan semuanya. Sudahlah, Mas, tidak usah membahas apapun dekat anak-anak. Sam memilih untuk diam, dia juga tidak tahu harus melakukan apa dia harus membatalkan tunangannya dengan Nisa. Terus, bagaimana dengan Mamah yang sudah sangat bahagia dengan Nisa? Apa aku harus menyakiti perasaan Nisa juga? Berbagai macam dugaan menghampiri kepala Sam. Dia menjalankan mobilnya dengan perlahan, rasanya dia ingin cepat sampai dan mencari tempat untuk bisa berbicara berdua dengan Wulan. Di lain tempat, keluarga besar Sam terlihat sedang mempersiapkan acara lamaran nanti malam. Mereka semuanya disibukkan dengan persiapan tunangan Sam dan juga Nisa. Wajah Hadiana terlihat sangat bahagia saat menyambut kedatangan calon menantunya dan juga calon besan. Bik, tolong bawakan barang-barang Nisa ke kamar tamu, ya. Ucap Mama Hadiana kepada Bik Minah yang sedang berada di dapur. Baik Nyonya, ucap Bik Minah sambil berjalan dengan cepat menuju ruang tamu. Wanita yang sudah sepuh itu mengambil barang bawaan tamu majikannya dengan cepat dan membawanya menuju kamar tamu yang ada di lantai dasar. Setelah makan malam bersama, acara keluarga itu dilanjutkan dengan berbincang mengenai tanggal pernikahan Sam dan Nisa. Kebahagiaan terpancar jelas dari kedua belah pihak, apalagi Nisa, dia sudah sangat sabar untuk menunggu Sam selama ini. Sam di mana, Di? Tanya Tante Sofia saat tidak melihat Sam di mansion mewah itu. Sam mendadak ada jadwal keluar kota, Sofi, tapi dia sudah setuju dengan semuanya. Kok kamu tenang, Kami cuma takut semua ini dibatalkan. Ding, kamu tahu sendiri kan jika Nisa sudah pernah kecewa dan batal nikah. Aku takut jika Sam tidak bisa menerima Nisa, lirih Sofia dengan suara yang tertahan. Jangan berpikiran buruk seperti itu, Sofia. Mereka sudah kenal lama dan Sam juga sudah sering membawa Nisa dalam kegiatannya. Kalau kamu cemas Sam berubah pikiran, bagaimana jika pernikahan mereka dipercepat saja? Sarah Mama Hadiana dengan wajah yang menatap ke arah Sofia dan juga Nisa secara bergantian. Bagaimana, Nis? Tanya Tante Sofia kepada anaknya. Terserah Mama saja, aku juga takut jika Mas Sam berubah pikiran dan malah membatalkan semuanya, jawab Nisa dengan jujur dan kepala yang menunduk. Sejujurnya, Anissa sudah sangat dekat dengan Sam dan perasaan cinta serta sayang itu sudah melekat di hatinya. Baiklah, kalau bisa, bulan depan pernikahan mereka bisa dilaksanakan, dipinta Tante Sofia dengan ucapan yang terkesan mendesak. Mama Hadiana menoleh ke arah ayah Iqbal, di seakan meminta pendapat suaminya itu untuk memberikan jawaban.
Tidak masalah, tetapi kita perlu menyampaikan semuanya kepada Sam terlebih dahulu. Mana tahu dia sudah mempunyai tanggal sendiri untuk pernikahan mereka. Ayah Rinaldi menjawab dengan suara yang terdengar sangat berwibawa. Hubungi Sam sekarang saja, Di, agar semuanya jelas dan kita juga bisa mempersiapkan semuanya mulai dari besok, desak Tante Sofia yang sudah tidak sabar untuk mempunyai menantu seperti Sam. Baiklah, Cla, tolong ambilkan ponsel Mamah di kamar, sayang, ucap Mama Hadiana kepada Claudia yang juga ikut duduk di ruang keluarga itu. Claudia segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju anak tangga. Beberapa menit kemudian Claudia sudah turun dengan ponsel sang mamah di tangannya. Sam yang baru sampai di rumah Wulan meraba saku celana yang dipakainya. Dia mengeluarkan ponselnya yang bergetar, tampak panggilan dari sang mamah di layar ponselnya. Halo, sapa Sam setelah menggeser tombol yang berwarna hijau di layar ponselnya. Sam berdiri di teras rumah Wulan dengan pandangan mata yang menatap ke arah jalan. Sam, kami sudah membahas mengenai masalah pernikahan kamu dan Nisa. Tante Sofia minta dipercepat dan tidak usah pakai tunangan segala, mengingat hubungan kalian yang sudah cukup lama. Jadi, pernikahan kalian rencananya bulan depan. Bagaimana menurut kamu? Jantung Sam berdetak dengan sangat kencang mendengar ucapan sang mama. Informasi dari mama terdengar seperti petir yang menyambar pendengaran Sam. Mengapa harus secepat itu, Ma? Perceraian aku dengan Wulan belum selesai. Untuk apa memikirkan Wulan lagi, Sam? Bukankah kamu sudah sepakat untuk melupakannya? Lagian bukan salah kamu juga, tetapi salah Wulan yang pergi meninggalkan kamu. Siapa suruh dia pergi, punya suami tampan dan kaya saja masih belagu, sok-sokan pergi jauh, padahal hatinya masih mengharapkan kamu. Sam tidak bisa menjawab lagi ucapan mamahnya. Dia terdiam mendengar ucapan yang sangat panjang tersebut. Ya sudah, perceraian kamu dan Wulan akan diurus besok oleh asisten pribadi ayah. Kamu tidak usah memikirkan semua itu. Yang penting sekarang adalah kamu sudah setuju untuk menikah bulan depan dengan Nisa. Jangan lupa pesan cincin pernikahan yang mewah untuk calon menantu mama. Sam menatap ke arah Wulan yang kebetulan sedang mengeluarkan barang dari dalam mobil. Wanita itu menatap Sam dengan terpaku. Tanpa sengaja, Wulan sudah mendengar obrolan singkat itu. Kapan nikahnya? Tanya Wulan dengan lembut setelah mendengar percakapan Sam dengan Mama Hadiana tadi. Dia menahan luapan perasaannya yang tidak menentu. Rasanya bukan salah Sam jika memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan lain, karena dia adalah pria dewasa dan juga normal. Bukankah semua ini salah Wulan yang meninggalkan Sam? Yah, bukankah seharusnya dia bahagia jika Sam menikah? Dan itu artinya Sam tidak akan hadir lagi dalam kehidupan Wulan. Tetapi bagaimana dengan Twins yang baru merasakan mempunyai sosok seorang ayah? Bulan depan, jawab Sam seraya menjatuhkan tubuhnya ke atas kursi yang ada di teras rumah. Baguslah, selamat ya Mas, akhirnya kamu bisa menikah dengan perempuan yang kamu cintai. Lagian, dia juga sangat cantik dan profesinya juga sebanding sama kamu. Kalian pasti akan menjadi pasangan yang sangat cocok dan bahagia nantinya. Lan, aku mau nanya sesuatu dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Ya, jawab Wulan sambil menganggukkan kepalanya. Dia menatap Sam dengan lekat, hatinya bergetar dan terluka mendengar semuanya. Tetapi Wulan tidak ingin egois dan menghancurkan pernikahan Sam. Mungkin memang seperti inilah takdir yang harus dijalaninya. Apa aku harus membatalkan pernikahan ini, Lan? Tanya Sam dengan suara yang bergetar. Dia tidak bisa berbohong jika perasaannya masih untuk Wulan. Kenapa malah dibatalkan? Bukankah hal ini yang kamu dan Nisa tunggu selama beberapa tahun ini? Jangan membatalkan semuanya jika hanya karena aku, Mas. Anggap saja kita sudah bercerai dan sudah tidak mempunyai rasa lagi antara satu sama lainnya. Aku tidak bisa berbohongan, hati ini masih milik kamu. Aku takut pernikahan ini hanya akan menyakiti Nisa nantinya. Wulan tersenyum getir seraya memalingkan wajahnya. Sekarang disadar bahwa Sam tidak menyukainya lagi. Semua ucapan pria itu hanya sekedar basa-basi saja, karena pada dasarnya Sam takut membuat Nisa terluka. Itu artinya dia sangat mencintai dan menyayangi perempuan tersebut.
Hal itu tidak pernah ditemui Wulan selama menjalani rumah tangga dengan Sam. Pria itu bahkan lupa dengan Wulan setelah keluar dari rumah. Jalani saja sama Nisa, Mas, nanti kamu juga akan melupakan aku. Kamu memang butuh seseorang untuk bisa melupakan aku. Lagian, aku juga bukan perempuan yang patut untuk kamu tunggu setelah 4 tahun berlalu. Jangan buang-buang waktu kamu hanya untuk larut dalam memikirkan aku. Kamu harus bahagia sama Nisa. Nisa adalah sosok perempuan yang pantas untuk menjadi ibu dari generasi penerus keluarga kamu, Mas, ucap Wulan dengan menahan luka di hatinya. Bagaimana dengan perceraian kita? Kita akan tetap bercerai sesuai dengan rencana awal. Wulan menjawab dengan pasti, dia akan melepaskan Sam untuk selamanya. Terus bagaimana dengan Toens? Sam menanyakan semuanya biar ada kejelasan. Mereka sudah biasa tanpa ayah, aku bisa mengatasinya. Lan, kamu benar-benar tidak ingin kita bersama kembali. Wulan mengangkat kepalanya, dia menatap Sam dengan lekat, rasanya dia ingin jujur dan mengatakan bahwa dia sangat menginginkan untuk kembali dengan Sam apalagi saat melihat rel bahagia di wajah Toens, akan tetapi keadaan tidak memungkinkan lagi untuk bisa bersama kembali.